Makkah di penghujung Februari tahun 571 Masehi. Hari itu tepat 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ketika 6.000 tentara berduyun-duyun mendatangi Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan itu dipimpin Abrahah bin Asobah al-Habasyi, penguasa yang menjadi bawahan An-Najasyi di negeri Yaman. Abrahah sangat bernafsu meluluhlantahkan Ka'bah. Mengapa? Karena ia terganggu dengan kehadiran banyak orang ke Ka'bah. Seperti diketahui, saat itu Abdul Muthalib menjadi pemimpin Makkah. Ia sangat mencintai Ka'bah seperti yang diperintahkan oleh nenek moyangnya, Nabi Ibrahim. Ia berusaha sekuat tenaga menjaga dan melindungi Ka'bah. Orang-orang pun berbondong-bondong mendatangi Ka'bah sebagai tempat ibadah, meski tak sesuai lagi dengan ajaran Nabi Ibrahim, karena mereka menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Ini tidak disukai Abrahah. Ia merasa jengkel. Abrahah berada di barisan terdepan sebagai orang yang membenci Ka'bah. Sebagai pengalih perhatian orang-orang, ia membangun sebuah gereja berlapis emas di kota Son'a untuk menandingi Ka'bah. Tetapi hanya sedikit orang yang datang. Abrahah marah. Ia bertambah geram ketika mengetahui pada suatu malam seorang dari Bani Kinanah berhasil masuk ke gerejanya. Orang itu memasuki gereja dengan cara mengendap-endap, lalu melumurkan kotoran ke pusat kiblat gereja tersebut. Amarah Abrahah tidak tertahankan lagi. Ia pun berniat menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Abrahah segera memerintahkan panglimanya untuk menyiapkan 6.000 prajurit dan 13 ekor gajah untuk menyerang Ka'bah. Persiapan perang pun dilakukan. Semua perlengkapan perang dikeluarkan dan dibawa untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah siap, pasukan Abrahah pun berangkat menuju Makkah. Abrahah berada paling depan, memimpin pasukan dengan penuh kesombongan. Ia mengendarai gajah yang paling besar bernama Mahmud. Tubuh gajah yang besar membuat bumi seolah terguncang ketika kaki hewan-hewan tersebut serentak menjejak tanah. Abrahah menghiasi pasukan gajahnya dengan kain-kainan. Ia sangat yakin dengan sekali gebrakan, Ka'bah akan hancur oleh pasukan gajah yang dimilikinya. Iring-iringan pasukan gajah terus mendekati Makkah. Mereka yakin akan mampu meluluhlantahkan Ka'bah hingga berkeping-keping. Kabar kedatangan pasukan gajah didengar oleh penduduk Makkah. Suasana kota mencekam. Orang-orang Quraisy melarikan diri ke bukit dan gunung menghindari ancaman yang segera datang. Seketika itu juga, suasana Makkah hening. Makkah seperti kota mati tiada berpenghuni. Pasukan gajah kian mendekati Makkah. Setibanya mereka di Wadi Muhasir, wilayah yang berada di antara Muzdalifah dan Mina, terjadi sebuah peristiwa aneh. Ke-13 gajah itu tiba-tiba berhenti, tak mau berjalan lagi. Mereka kemudian duduk di atas padang pasir yang tandus. Sesekali, belalai mereka dikibas-kibaskan untuk mengusir debu yang diterbangkan angin. Gajah-gajah itu tidak mau berjalan menuju Ka'bah. Setiap diperintahkan berjalan ke arah selatan, utara, dan timur, gajah-gajah itu bangun dan berlari. Namun, apabila diarahkan ke Ka'bah, gajah-gajah itu duduk dan tidak mau berjalan. Abrahah dan bala tentaranya heran. Mereka bingung, tak tahu apa yang terjadi dengan gajah-gajah itu. Di tengah kegalauan mereka, tiba-tiba muncul burung-burung yang berterbangan di atas pasukan gajah. Jumlahnya cukup banyak. Abrahah dan bala tentaranya terkesima. Kepala mereka mendongak ke langit. Burung-burung itu berbentuk laksana besi berpengait atau khototif. Dan lekukan tubuhnya seperti bentuk kacang adas atau balsan. Suara dengungan terdengar kencang, hingga membuat pasukan Abrahah menutup telinganya dengan tangan. Saat pasukan Abrahah masih terkesiap,
Tanpa diduga, burung-burung itu memuntahkan bebatuan yang terbakar. Abraha dan pasukannya terkejut. Mereka kocar-kacir, berlarian lintang pukang tak tentu arah untuk menyelamatkan diri. Setiap burung melempar 3 buah batu, 1 di paruh dan 2 buah di kedua kakinya. Bila batu itu mengenai seseorang, tubuh orang itu akan berlubang-lubang seperti daun dimakan ulat. Tidak semua dari mereka terkena lemparan batu. Di antara pasukan Abraha itu ada yang dapat melarikan diri, tetapi karena saling berdesakan, banyak dari mereka terjatuh dan terinjak oleh temannya sendiri yang juga berlari menyelamatkan diri. Abraha berhasil menyelamatkan diri, namun setibanya di Son'a, ia menderita penyakit aneh. Persendiannya lepas satu persatu. Abraha seperti seekor anak burung yang terbelah dadanya hingga jantungnya menyembul keluar lalu mati. Peristiwa ini dengan cepat menyebar hingga terdengar di Romawi, Persia, dan Habasyah. Dunia pun gempar, hampir tidak mempercayai kejadian tersebut. Mereka heran dengan peristiwa yang menimpa Abraha dan pasukannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tak menduga jika Abraha, seorang raja termasyhur dan mempunyai pasukan gajah, bisa kalah dan gagal menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah tersebut terdapat dialog Abraha dan Abdul Muthalib yang sangat menarik. Sebelum tiba di Makkah, pasukan Abraha merampas harta benda milik penduduk Makkah, di antaranya 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Ketika hampir tiba di Makkah, ia meminta bertemu dengan pemimpin Makkah yang tidak lain adalah Abdul Muthalib. Pertemuan pun berlangsung. Abraha berkata dengan sombong, "Aku hanya datang untuk menghancurkan Makkah. Jangan halangi aku agar tidak terjadi pertumpahan darah." "Apa yang engkau inginkan?" lanjut Abraha kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun menjawab, "Tentaramu merampok 200 ekor unta milikku. Aku mau unta-unta itu dikembalikan." Abraha terkejut. "Aku kira engkau memintaku agar tidak menghancurkan Ka'bah, tetapi ternyata engkau hanya mengurusi unta-untamu." Abraha seperti mendapat kesempatan mengejek Abdul Muthalib. "Sekarang aku tahu telah salah menilaimu sebagai pemimpin Makkah. Aku sudah menilaimu terlalu tinggi." Abdul Muthalib pun menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta itu. Karenanya aku berkewajiban melindunginya. Sedangkan Ka'bah milik Allah. Dialah yang akan menjaganya." Abraha sangat geram mendengar ini. "Dia tidak akan bisa melindunginya dariku," teriak Abraha. Abdul Muthalib pun menjawab, "Kita lihat saja." Abraha kemudian mengembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib. Sedangkan Abdul Muthalib langsung meminta penduduk Makkah untuk mengungsi ke lereng gunung dan bukit untuk melihat apa yang akan terjadi. Begitulah salah satu kejadian yang menarik sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Sekian ensiklopedia kali ini, semoga ensiklopedia Islami kali ini menambah pengetahuan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.